Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Senang ya, nggak host ya. Enggak. Bilangnya tadi katanya masih lama, kok ke kamar mandi nggak tahu dia udah mulai. Ustaz ngambil job saya jadi Sini host. dulu. Gitu ya. Mentang-mentang tanggal 21 mau berangkat umroh. Iya, jangan bikin senang. Ini jangan kali pembicaraan ya. Ustaz kalau jadi host gampang. Jangan. Kalau aku jadi Ustaz susah. Jangan. Ayo. Apa? Jangan lambat. Ayo cepet. Jangan lambat, iya. Oh malah Ustadz Maulana yang opening. Kita mulai ya. Saya hostnya. Siapa hostnya di sini? Sony. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, ini serius nih. Ya, ini saya mau serius loh. Ya, serius ya. Jangan yang ada di rumah, yang ada di studio juga, para orang tua, Masya Allah. Buat yang di rumah, para anak-anak langsung aja ya. Straight to the point nih. Sudahkah kita berbakti pada orang tua kita? Wah, langsung dalam ya. Kadang kita suka nyesel nih, kalau kita nggak berbakti sama orang tua kita. Nyesel di saat orang tua kita sudah tua, sakit, atau bahkan sudah meninggal dunia. Padahal bakti itu bukan hanya di saat orang tua kita sehat dan kuat aja ya, setuju ya? Tapi perhatian sekecil apapun pasti berarti besar buat orang tua kita. Makanya pagi ini akan kita bahas. Tema kita adalah bakti itu bukan hanya saat mereka masih sehat. Kita sama-sama ya, tepuk tangan dulu semuanya. Kita sama-sama ya, oke? Tema kita adalah bakti itu bukan hanya saat mereka masih sehat. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja ya, aku punya tayangan nih. Ketika cucu tiru jalan neneknya yang sudah sepuh. Kita lihat tayangannya, silakan. Anak suka niru perilaku kalau nggak orang tua, neneknya gitu ya. Ngikutin gerakannya, perbuatannya. Ini yang niru yang mana sih? Yang cucu apa yang cucunya, parah. Enggak kan, karena katanya kalau semakin tua tuh balik ke anak kecil lagi. Oh iya juga ya, Iya nggak sih? jangan tiru anak kecil ya. Benar juga ya. Tapi kita bahas mengenai bakti ya. Kalau dosa gimana? Kalau misalnya kita gini Ustadz Syam, kita kasar ke orang tua kita. Nanti anak kita juga akan kasar ke kita gitu. Jadi kayak dosa tuh kayak turun-menurun ke generasi berikutnya gak sih Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Sony, tabe guruku, Ustadz Maulana, Habib Uthman, para alim ulama yang belakang Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian. Jamaah. Mau punya anak soleh, mau cita-cita semuanya pengen anak yang menjadi permata hati, menjadi penyejuk mata, menjadi qurrata a'yun bagi orang tua subhanallah. Lalu cara tercepat yang bisa dilakukan seorang orang tua agar anaknya berbakti kepadanya adalah dimulai dari dirinya sendiri berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, beliau bersabda bahwasanya birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, kepada ayah-ayah kalian. Maksudnya kepada orang tua kalian. Maka Allah akan membuat anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Subhanallah, berarti sudah ada peringatan dari Nabi SAW. Islam tidak mengenal hukum karma, tapi Islam mengajarkan kama tadi nutulan. Bagaimana engkau memperlakukan, begitu juga engkau akan diperlakukan. Kalau dikatakan bagaimana dengan warisan, apakah dosa waris ini ada nih? Kalau orang tuanya dahulu berlaku dosa, nanti anaknya juga berlaku dosa kepadanya. Kalau dikatakan ini menjadi jariah, bisa jadi. Tapi kalau kata Al-Quran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Di ayat yang lain Allah katakan, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ.
maka balasan itu tidak diperuntukkan kepada keturunan, tapi balasan itu kepada pelakunya. Kenapa ada orang tua yang menjadi dia tidak berbakti anaknya? Itu bisa jadi karena dosa dia kepada orang tuanya terdahulu. Dan bukan karma ya Ustadz Bukan ya. Orang karma. taunya karma lo nanti lo gitu ya. Mungkin jadi bahasa Indonesia kali ya, padahal Islam tidak mengenal itu. Islam mengenal apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Siap. Boleh tepuk tangannya dong. Benar juga kata Ustadz Syam, anak itu peniru yang ulung ya. Jadi kita bersikap bagaimana kita ingin anak kita bersikap nantinya ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut semuanya, Ustadz Maulana. Iya, siap. Aku mau nanya sama Ustadz. Apa Udah itu? ceramah aja, gak usah host. Tanyain dulu ini jemaah dari mana? Dari mana jemaah? Pemalang. Pemalang. Yang sebelah kanan. Bekasi. Wow, kita satu kampung. Wah, deket ya. Ustadz, nih anak-anak di luar sana juga orang Iya. tua juga pengen tahu nih. Banyak banget nih orang yang ngejar surga lewat ibadah, sedekah dan lain-lain si anak tersebut ya. Tapi dia lupa, dia lalai kepada orang tuanya. Padahal kan kunci surga ada di orang tuanya juga. Betul. Gimana Ustadz Syam? Ustadz Maulana, maaf ya saya salah. Gimana Satu Ustadz sama Maulana? kan? Iya, silakan Ustadz. Izin Habib, Masya Allah, tabarakallah, bawa anak ya. Dan Ustaz sama Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaan dari Mas Sony bagus banget. Kenapa ya kita sibuk mengejar surga lewat ibadah, sedekah dan lain-lain. Tapi yang suka dilupakan yaitu lalai berbakti kepada orang tua. Emang bisa masuk surga kalau ladang surganya aja kita abaikan? Itu sebenarnya pertanyaan buat kita semua. Buat yang di rumah, dengarkan baik-baik. Wa qada rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kata ihsan di sini, maaf ya, jangan pernah perhitungan sama orang tua. Ketahuilah atas apa yang kita lakukan kepada orang tua tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Hanya sekedar berbuat baik. Ulangi. Berbuat baik. Tidak akan mungkin membalas. Seorang anak tidak akan mungkin membalas jasa orang tuanya. Tidak akan. Sekalipun dia bayar dengan dunia seluruh isinya. Tidak akan bisa terbalas satu hentakan napas ketika ibu melahirkan. Maaf ya, jangan pernah hitung-hitung sama orang tua. Kenapa saya dilahirkan ke dokter? Tidak urus. Ketahuilah. Jasa orang tuamu jauh lebih banyak. Makanya ingat ya, kewajiban seorang anak untuk berbakti karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ridallah fi ridal walidain. Sutullah sutul walidain. Makanya mau tahu ibadah sedekah. Tahu nggak sedekah yang lebih besar pahalanya? Sedekah kepada orang tua. Kepada yang tidak kau kenal cuma 10 kok. Yang dikenal 100. Kepada keluarga 1000. Kepada anak 10.000. Tapi ketika engkau bersedekah kepada orang tua. Nilai pahalanya 100.000 kali lipat. Masya Allah. Berbakti kepada orang tua sama dengan posisinya orang berjihad. Pokoknya luar biasa. Makanya dilarang durhaka sama orang tua. Tepuk tangannya untuk Ustadz Maulana. Closingnya mantep ya, baiknya dilempar ditangkap Ya, gitu. belajar Masya dari Allah. LP suka esi. Masya Allah. Jadi ingat ya kata Ustadz Maulana ya, buat para orang tua yang ngejar pahala tapi lalai sama orang tuanya. Ingat bakti sama orang tua banyak pahalanya dan juga jalan menuju ke surganya Allah nanti ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ada tayangan lagi nih. Saya kangen sama keluarga saya tapi tak pernah mereka tengok saya. Kita lihat tayangannya silakan. Allah, sedih lihat videonya jadi ingat ibu saya. Sebisa mungkin ya selagi orang tua kita masih ada, jangan sampai kita alasan sibuk ya. Sibuk untuk akhirnya gak ada waktu buat orang tua gitu ya. Nah sekarang saya udah sama Habib Usman. Bib, Ya, cara nyadarin anaknya gimana Bib yang alasan sibuk akhirnya tidak merawat orang tuanya. Silakan Habib Usman. ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa albitihi wa ansarihi wa sariya ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman,
nikmat sehat walafiat yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya menyadarkan anak kita yang tidak merawat orang tuanya dengan alasan sibuk dan dengan alasan yang lainnya dengan kehidupannya sendiri. Yang pertama adalah ajarkan mereka, didik mereka dari kecilnya dengan didikan agama. Bahwasanya apa? Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Maulana dan Ustaz Syab. Wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kamu terhadap orang tuamu. Kamu dari Jakarta atau dari Indonesia, gendong orang tua kamu berangkat haji. Dan hajinya haji mabrur. Hajinya haji mabrur. Maka sungguhnya tidak bisa membawakan diri kamu sebagai manusia yang dikatakan berbuat baik terhadap orang tuamu. Kamu tidak bisa mengganti, membalasnya dengan betul. Tarikan satu napasnya ketika dalam keadaan mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya. Belum bisa membalas bakti kita terhadap orang tua. Kebaikan orang tua kepada kita belum bisa kita balas. Oleh karena itu berbuat baiklah kamu terhadap orang tuamu dengan cara apapun. Yakni sentuhlah dirinya, jiwanya untuk kembali kepada orang tua kamu. Entah sebulan sekali, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ayo tengokinlah. Datangkanlah, bahwasanya apa? Berharap agar Allah ridho kepada kita dengan ridho orang tua kita. Dan tentunya orang tua tidak boleh menyumpahin. Tapi doakan, ya Allah anak saya biar tersentuh artinya, jiwanya, dirinya agar apa? Agar mau nengokin saya. Dan juga kasih tahu sama gurunya, orang yang terdekatnya dan orang yang dia cintain untuk apa? Untuk kembali kepada orang tuanya, nengokin. Sebulan sekali minimum atau 2 bulan sekali. Masya Allah, jadi anak mendoakan anak berbakti, orang tua mendoakan ya Bibi ya. Jangan disumpahin, doain. Masya Allah, Bahaya. terima kasih Habib Usman. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Orang lagi tausiah, ceramahnya Habib bagus banget, ngingetin kita tentang berbakti. Ini malah ibu jauh-jauh Bu, dari bangun Bekasi Bu, tidur. Bu. Nih mic-nya. Ya ngomong. Allah, tidur lagi. Iya Pak Ustadz. Kenapa Kenapa? ngantuk? Ngantuk Saya saya. tahu, bangun Iya. kepagian gara-gara make upnya kan. Iya. Ada sih solusinya. Apa? Jangan pernah tidur pada saat tausiah. Iya. Nggak dapat ilmu. Bagaikan botol yang tidur, bagaimana cara mau diisi? Dia cuci Air. muka dulu aja deh. Coba pegang tongkat saya. Ah. Pegang. Ayo ibu ikut cuci muka dulu. Takut nanti cuci muka, takut make upnya luntur Ustaz. Ya udah deh, kita segerin badan dulu ya. Nanti kita balik lagi ya. Jamaah juga jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.